tutorial membuat usulan seperti skripsi, TA, dan disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Margenji. Kali ini kita akan belajar tentang membuat usulan. Nah, sikap dan syarat dalam penelitian ini adalah cara berpikir dan syarat penelitian. Yang pertama, cara berpikir skeptis, menanyakan bukti fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Berpikir analitis, menganalisa setiap pernyataan atau persoalan. Berpikir kritis, mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika, serta menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Syarat penelitian kompeten, mampu menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu, objektif, dapat menghilangkan pendapat pribadi dengan kenyataan, jujur, tidak memasukkan keinginan sendiri ke dalam data, faktual, bekerja dengan menggunakan fakta, terbuka, bersedia memberikan bukti penelitian, dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Nah, langkah penelitian yang pertama menentukan objek, menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah, batasan masalah yang akan diteliti, menentukan tujuan penelitian yang berhubungan dengan batasan masalah, mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan sumber daya, mengelola bahan, analisis data berdasarkan analisis statistika kuantitatif atau non-statistika kualitatif, menyimpulkan, menafsirkan hasil analisis data, menjawab tujuan penelitian, melaporkan, membuat laporan yang berbentuk makalah, paper, laporan singkat, artikel, tugas akhir, skripsi, atau disertasi. Nah, penyusulan usulan yaitu ada usulan teknis dan usulan ilmiah. Usulan teknis berhubungan dengan kegiatan peresmian penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan seperti seremonial. Nah, ilmiah berhubungan dengan penelitian atau penyelidikan, berusaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan menggunakan metodologi ilmiah. Usulan kegiatan ilmiah, yang pertama usulan itu ada latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, ketiga tujuan kegunaan, keempat tinjauan pustaka atau landasan teoritis, kelima metodologi penelitian, 6. Administrasi penelitian, 7. Daftar pustaka dan referensi, bagian awal dan lampiran. Lampirannya jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, latar belakang masalah berisi menginformasikan identifikasi masalah yang akan dikaji, bagian-bagian yang perlu dikemukakan dalam bagian ini adalah menjelaskan topik yang sama atau relevan dengan topik yang akan dibahas, menjelaskan kelemahan yang terdapat dalam topik yang relevan itu, menjelaskan topik yang akan dikaji, menjelaskan perbedaannya sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, menjelaskan kelebihan topik yang akan diuji. Nah, perumusan masalah ini harus dibuat operasional dan jelas batasannya. Pembatasan masalah perlu dirumuskan dengan tepat sesuai dengan topik yang dikaji. Pembatasan masalah akan memberikan arah yang tepat dalam penelitian. Pembatasan disajikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat informatif berita dengan jelas dan padat. Tujuan, bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan yang akan dilakukan dalam tugas akhir, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai. Dalam penyajian tujuan hendaknya digunakan kata-kata konkret seperti menjelaskan, menyebutkan, menerapkan, merancang, membuat, menghitung, mendesain, atau mendeskripsi. Kegunaan, dalam uraian tentang kegunaan penelitian dijelaskan manfaat dan sumbangan yang akan diberikan sehubungan dengan penelitian tersebut. Uraian kegunaan penelitian ini menjadi dasar informasi untuk mengajukan saran dan rekomendasi kepada pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjut. Metode penelitian mencakup alat, prosedur yang digunakan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian merupakan alat pengumpulan data. Prosedur penelitian menguraikan tahapan atau urutan pelaksanaan penelitian. Pemilihan metode penelitian dilakukan berdasarkan pada teknik penentu sampel, teknik sampling, dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Metode dalam rancang bangun, dalam penulisan tugas akhir diungkapkan penjelasan teknik pengumpulan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merancang dan membangun suatu alat, sistem, atau modul, bahkan perlu dikemukakan prosedur pengujian jika ada. Kesahihan, validitas, dan keterandalan reliabilitas data yang diperoleh akan terjamin apabila teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan tepat. Data yang dikumpulkan dalam berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil berdasarkan fakta di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak ketiga seperti buku, majalah, atau laporan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknik pengumpulan data itu ada
Ini ada pertama teknik pengumpulan data, ada komunikasi dan pengamatan. Dan di komunikasi sendiri terbagi dua, melakukan cara wawancara atau angket, kita mengasihkan brosur seperti itu. Nah, pengamatan kita melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung. Nah, landasan teoritis kajian pustaka. Landasan teoritis berisi teori-teori yang berdasarkan yang diatur dalam pembahasan masalah. Pembelian teori itu disinkronkan dalam bentuk wacana sehingga membentuk paragraf-paragraf yang berkesinambungan hingga membentuk sub-sub bab. Teori-teori yang dikutip dikemukakan dengan menyebutkan sumber nama penulis yang paling belakang, tahun, atau halaman. Ini seperti kita memberikan daftar pustaka ya teman-teman di bagian belakang. Nanti kalau kalian bingung, aku sudah ada tutorial bagaimana membuat Mendeley, menginstal Mendeley. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian yang mutlak harus ada dalam usulan. Dengan daftar pustaka, pembaca dapat mengetahui sumber acuan yang akan dipakai sebagai pijakan dalam pembahasan. Daftar pustaka diletakkan setelah bab penutup atau kesimpulan. Nah, seperti itu teman-teman. Tentang pembelajaran kali ini, semoga kalian paham dan tidak bingung. Itu adalah contoh dari membuat usulan. Mungkin bukan membuat usulan sih, ini kayak kalian membuat seperti mungkin tugas akhir, skripsi, atau mungkin disertasi. Jika kalian kedepannya kalian sedang membuat ini, berarti kalian harus tetap semangat dan tetap tonton channel Markenzi karena kedepannya saya akan memberikan tutorial yang lebih bagus lagi. Oke, saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.